wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 gelombang ingin mempresentasikan proyek kerja membuat alat berupa alat interferensi cahaya menggunakan modul ESP32 dan LCD Android sebagai PC. Izin memperkenalkan diri, saya Sri Utami dengan NPM 2313022067. Saya Fernia Saputri dengan NPM 2313022015. Saya Faima dengan NPM 2313022006. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama adalah LCD. Di sini kami memakai 3 LCD. LCD yang pertama adalah Samsung S047, LCD yang kedua adalah Oppo A16, dan LCD yang ketiga adalah Infinix Hot 7. Alat yang kedua adalah penyangga untuk LCD, penyangga untuk laser, dan penyangga untuk layar tangkap, ser modul dan kabel. Alat selanjutnya adalah dudukan untuk penyangga, lalu ada layar tangkap, yang terakhir adalah kayu untuk alat kerangka percobaan. Baik, di sini ada prinsip kerja dari alat interferensi cahaya sederhana, yaitu alat interferensi cahaya yang menggunakan modul ESP32CAM dan LCD HP bekerja berdasarkan prinsip superposisi gelombang cahaya. ESP32CAM berfungsi untuk menangkap gambar pola interferensi yang terbentuk ketika cahaya melewati celah LCD, yang kemudian menampilkan analisis hasil pola gelombang cahaya yang terbentuk secara real time atau visual, di mana gelombang cahaya yang dihasilkan saling berinteraksi menciptakan pola terang dan gelap pada layar akibat perbedaan panjang lintasan antara sumber cahaya dan LCD. Gelombang cahaya dari sumber koheren bertemu dan berinterferensi, menciptakan pola terang dan gelap pada layar sehingga memungkinkan data yang ditangkap dapat dianalisis untuk memahami pola interferensi gelombang cahaya yang terbentuk. Langkah pertama untuk mengoperasikan adalah yang pertama, menyusun rangkaian alat yang terdiri dari kerangka kayu yang di dalamnya terdapat 3 dudukan yang menopang laser sebagai sumber cahaya, LCD HP sebagai QC, dan triplex sebagai layar penangkap gelombang. Ketiga komponen tersebut disusun secara berurutan, secara sejajar dengan jarak yang dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, menghubungkan modul ESP32CAM pada laptop yang di dalamnya sudah menginstal aplikasi software Arduino yang sudah dicoding untuk menangkap gelombang secara visual menggunakan kabel USB. Maka, alat interferensi cahaya sudah dapat dioperasikan dengan QC, dan jarak antara sumber cahaya dan QC yang dapat diubah sesuai dengan QC dan jarak yang diinginkan. Dan sebagai langkah terakhirnya adalah mengamati dan menganalisis gelombang cahaya yang dihasilkan dari masing-masing LCD dan jarak yang diujikan. Adapun output atau keluaran yang dihasilkan dari uji alat interferensi cahaya menggunakan modul ESP32CAM dan LCD Android ini adalah pola interferensi berupa garis-garis terang dan gelap, di mana garis-garis ini dapat berubah-ubah sesuai dengan kisi yang diganti dan disesuaikan jaraknya pada saat dilakukannya uji. Dalam uji ini, garis terang akan muncul saat gelombang cahaya saling menguatkan, atau dapat kita sebut sebagai interferensi konstruktif. Sedangkan garis gelap atau pola gelap akan muncul saat gelombang cahaya saling meningkat, atau dapat kita sebut sebagai interferensi destruktif. Selain daripada itu, penggunaan modul ESP32CAM juga menghasilkan output lainnya, berupa bentuk dari pola interferensi yang dapat dilihat secara visual atau real time, di mana bentuk visual ini yang nantinya akan digunakan sebagai penganalisis pola interferensi. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.